Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channelnya Putunya Mbah Yem. Kali ini akan saya ajak melihat perkembangan Bandara Ndoho Kediri, tepatnya di Desa Mbulusari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kali ini saya akan memberikan info terbaru tentang Bandara Kediri yang ditargetkan akan selesai di tahun 2023 mendatang. Berarti kurang 1 tahun lagi Bandara Kediri akan beroperasi. Sebelum ke informasi selanjutnya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Ini merupakan runway Bandara Ndoho Kediri yang dibuat sekitar 3.300 meter, adalah kualitas bandara ultimate dan mampu didarati oleh Boeing 77. Bahkan sesuai dengan rencana, Bandara Ndoho Kediri juga akan dimanfaatkan untuk diperlukan ibadah haji dan umroh. Bandara Ndoho Kediri merupakan salah satu proyek bandara yang dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau yang disingkat KBBU. Dalam hal ini, pembangunannya dilakukan oleh PT Gudang Garam melalui anak perusahaannya yaitu PT Surya Ndoho Investama. Bapak Bupati Kediri Hanindito Himawan Pratama menyebutkan Bandara Ndoho merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibangun oleh PT perusahaan swasta, yaitu PT Gudang Garam. Bandara ini akan selesai pada bulan Juni dan baru beroperasi di bulan Oktober tahun 2023. Bapak Bupati memastikan Oktober 2023 bandara yang berada di Kecamatan Grogol ini sudah mulai beroperasi. Selain proyek jalan tol yang ditangani pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Kediri menyiapkan ruas-ruas jalan alternatif. Beliau menyebutkan ruas jalan dari Kertosono mulai Papar, Gamping Rejo, Purwo Asri perlahan mulai dilakukan perbaikan. Bandara ini nantinya akan memiliki panjang runway atau landas pacu berukuran 3.300 x 60 meter. Apron komersial berukuran 548 x 141 meter. Apron VIP berukuran 221 x 97 meter. 4 taxiway dan lahan parkir seluas 37.108 meter. Pada sisi barat bandara ini akan memiliki terminal penumpang seluas 18.000 meter persegi atau berkapasitas 1,5 juta penumpang per tahun. Alat berat yang masuk sudah beroperasi diawali di Desa Mbulusari, Kecamatan Tarokan, dan akan dilanjutkan ke lokasi desa lainnya. Di sini sudah terlihat banyak alat berat yang dikerahkan supaya Bandara Ndoho bisa cepat selesai dalam waktu yang ditentukan. Inilah situasi proyek saat ini di runway bandara pada siang hari. Apakah nantinya Bandara Kediri ini akan diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi atau diwakilkan pada Menteri Perhubungan karena mitos RI1 bahwa Pak Presiden tidak boleh berkunjung ke kota Kediri? Bahwa Presiden Republik Indonesia yang berkunjung ke kota Kediri, Jawa Timur bakal lengser dari jabatannya dan menjadi perhatian publik setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung melarang Presiden Jokowi bertandang ke sana. Bapak Pramono khawatir jika Pak Presiden Jokowi bernasib seperti Pak Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur jika menginjakkan kaki ke kota Kediri.
Sebuah universitas menanggapi perkataan Pak Pramono tersebut bagian dari kepercayaan masyarakat Kediri yang sudah mengajar sejak dahulu. Memang sebagian masyarakat masih percaya dengan hal semacam itu, dan itu memang kepercayaan yang berakar jauh pada tradisi kita. Namun demikian, Bapak Purnawan melihat mitos yang dipercaya masyarakat tersebut belum tentu mengandung kebenaran, sebab selama ini ia belum menemukan catatan sejarah atau kitab yang membenarkan Kediri sebagai kota kutukan bagi penguasa. Salah satu literatur yang dipercaya memuat tentang kutukan tersebut adalah Babad Kadiri, sebuah manuskrip kuno yang diceritakan tentang kejayaan Kerajaan Kediri, karangan Mas Gabei Purwawijaja. Namun Bapak Purnawan tak yakin betul kutukan itu dikisahkan di dalamnya. Sejumlah presiden RI yang lengser ke Prabon dikaitkan dengan kunjungan mereka ke Tanah Kediri, mulai dari Soekarno, B.J. Habibie, dan juga Gus Dur. Sebagai catatan, Habibie tak kembali menjadi presiden setelah terakhir masa tugasnya karena memang tidak ikut konsentrasi pemilu di tahun 1999. Sementara Soeharto yang menjadi presiden 32 tahun tak pernah menginjakkan kaki di Kediri, namun tetap lengser pada tahun 1998. Meskipun begitu, mitos itu terpatahkan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengunjungi Kediri 2 kali, pada tahun 2007 dan juga 2014. Dan mitos ini tidak selamanya benar. Terbukti Bapak SBY dulu ke sana, ke Kediri pada saat Gunung Kelut meletus, datang ke pengungsian. Artinya kalau kita mengacu pada itu, ya tidak benar bahwa presiden yang datang ke Kediri itu otomatis akan lengser. Sebagai seorang pemimpin, Pak Jokowi tidak boleh ragu untuk mengunjungi daerah manapun. Karena kalau misalnya presiden itu ragu semacam itu, nanti daerah akan terkena stigma bahwa ini daerah yang tidak dikunjungi, dianggap tidak sama. Tapi dari aspek negatifnya, itu yang tidak boleh terjadi. Daerah Kediri memang memiliki catatan sejarah yang panjang, terutama pasca Raja Airlangga yang berkuasa di Jawa pada abad ke-6 Masehi. Kemudian berkembang pesat di masa Raja Kameswara hingga Prabu Jayabaya. Di masa Kerajaan Singosari hingga Majapahit, wilayah Ndoho Kediri selalu menjadi daerah prioritas dan dijadikan ibu kota kerajaan. Seperti misalnya Raja Kertanegara yang diangkat sebagai pangeran atau raja muda di Kediri sebelum menduduki tahta sebagai Raja Singosari. Demikian dengan karir Gajah Mada yang dimulai dari Kediri sebelum berangkat sebagai Patih Majapahit. Bahkan di akhir masa Majapahit, Raja memindahkan ibu kota kerajaan itu ke Kediri. Jadi sebenarnya secara historis Kediri justru penting artinya. Bahkan di zaman kolonial pun dijadikan kota karesidenan. Meski belum banyak ditemukan candi batu peninggalan kerajaan ini, tapi peninggalan-peninggalan berupa karya sastra sangat melimpah, termasuk Babad Kadiri. Namun ia menampik jika Babad Kadiri dikaitkan dengan munculnya mitos larangan presiden ke Kediri. Sekian informasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.